Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kita mungkin masih mengingat peristiwa kira-kira 5 bulan yang lalu. Itu peristiwa yang terjadi di Lampung. Peristiwa itu adalah di mana ketika pihak kepolisian, pihak Polsek Negara Batin, Kecamatan Kabupaten Waikanan itu mulai mengendus adanya permainan judi yang dikelola oleh aparat militer, aparat TNI. Nah, waktu itu berita yang kita dengar adalah ketika pihak kepolisian itu sebelum turun telah ada beberapa kali mungkin negosiasi agar pengelolaan perjudian itu ditutup secara baik-baik. Maksudnya tidak harus dilaksanakan dengan penegakan hukum. Tapi entah bagaimana, mungkin pihak pengelola tidak bersedia sehingga terpaksa harus dilakukan penegakan hukum. Namun memang sangat disayangkan karena ketika penegakan hukum itu akan dilaksanakan, akhirnya ada 3 orang dari kepolisian yang gugur, yang korban. Nah, ketiga kepolisian ini gugur ketika mereka melakukan penggerebekan kepada tempat pengelolaan judi, di mana di situ pelakunya atau katakanlah bos pengelolaan judi itu ya, ada yang bernama Peltu Yun Heri Lubis beserta dengan Kopda Basarsah. Nah, kemudian waktu mereka melakukan penggerebekan, mungkin pihak tentara yang mengelola ini merasa shock atau terkejut, atau mungkin mereka merasa seperti tidak dihargai begitu oleh pihak kepolisian. Maka kemudian Kopda Basarsah itu membidik polisi-polisi yang melakukan penggerebekan itu, dan akhirnya jatuhlah 3 korban kepolisian dan mati, meninggal. Ini tentu peristiwa yang sangat menyedihkan. Artinya tentara yang diperlengkapi dengan persenjataan, di mana persenjataan mereka itu, di mana perlengkapan senjata mereka itu tentunya didanai oleh negara. Negara tentunya uang rakyat. Sampai akhirnya itu dipakai untuk melukai aparat penegak hukum. Itu rasanya sesuatu yang sangat miris dan menyedihkan. Nah, kemudian perjalanan perkara ini sudah kurang lebih 5 bulan, dan beberapa hari yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang yang diketuai oleh Kolonel CHK Freddy Ferdian itu memutuskan menjatuhkan hukuman mati sekaligus pemecatan terhadap Kopda Basarsah. Itu merupakan keputusan yang berani menurut kami, sekaligus merupakan suatu keputusan yang berkeadilan menurut kami. Karena apa? Karena tentu kita harus bisa melihat dari sisi korban. Bayangkan sampai 3 anggota kepolisian dibidik, ditembak oleh Kopda Basarsah dan kemudian meninggal. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Kopda Basarsah ketika membidik 1 orang polisi dan kemudian jatuh, meninggal. Kemudian masih lagi diteruskan dengan membidik polisi yang 1 sehingga meninggal juga 2 polisi, sampai melakukan itu ketiga kali. Kami tidak bisa membayangkan apakah ini sebuah kekalapannya dia kalap, atau mungkin keberingasannya dia, atau mungkin mau menunjukkan bahwa jangan main-main dengan saya. Nah, tentu dari beberapa hal yang kami sampaikan itu, tentu itu semua ada dalam dirinya. Ya, paling tidak ada beberapa hal ada dalam diri Kopda Basarsah ketika melakukan penembakan itu. Nah, pesan yang tentu yang kami tangkap, pesan yang ingin disampaikan oleh Pengadilan Militer Palembang adalah bahwa siapapun kalian ketika melakukan pelanggaran hukum, kalian akan berhadapan dengan hukum itu sendiri. Kita tahu sekarang si terdakwa sedang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Militer.
dan tentu itu sah-sah saja karena memang hukum memberikan ruang bagi siapapun, baik jaksa, auditorat militernya, baik terdakwa, diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Dan bisa saja atau bisa juga pihak dari terdakwa mengatakan bahwa putusan ini tidak adil karena mungkin dia beralasan bahwa dia merupakan kepala keluarga, dia merupakan penopang dalam kehidupan perekonomian di keluarganya, atau mungkin anaknya masih kecil-kecil. Itu boleh-boleh saja dan silakan saja itu diajukan. Tetapi paling tidak bagi kami ingin menggarisbawahi bahwa keputusan-keputusan pengadilan yang seperti ini tentu keputusan yang perlu diapresiasi, perlu dihargai, karena betul-betul majelis hakim ini seperti bisa mengakomodir perasaan dari keluarga ketiga polisi yang korban itu. Dan kita lihat sendiri dalam pemberitaan ketika putusan itu diketuk palu oleh majelis hakim, oleh ketua majelis hakim, keluarga dari para korban itu menangis histeris, haru, ingin menunjukkan bahwa, ingin menyatakan dalam tangisan mereka itu bahwa majelis hakim ini sangat mengerti perasaan mereka yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Nah, tetapi kami ingin juga menyampaikan melalui video ini bahwa tentu masih ada tempat-tempat di berbagai belahan Indonesia ini, masih ada dan bahkan mungkin masih banyak tempat-tempat yang diorganisir seperti ini untuk permainan judi dalam berbagai bentuk, atau mungkin tempat-tempat yang dijadikan untuk transaksi narkoba. Kami sangat berharap supaya mungkin Panglima TNI bisa menuntaskan, bisa menggerebek, bisa mulai mencari tahulah di mana tempat-tempat ini. Dan dalam bayangan kami, dalam pikiran kami, bisa saja Panglima TNI pun telah merasakan tindakan-tindakan kejahatan dari anggotanya ini ada. Tapi rasanya kenapa itu seperti masih dibiarkan. Kita tidak tahu pertimbangannya apa, tetapi kami percaya, kami ingin menyampaikan permintaan kepada Bapak Panglima TNI. Kami ingin menyatakan bahwa kalau Bapak melakukan penegakan hukum, sekalipun mungkin ada orang yang akan keberatan dengan tindakan atau gebrakan Bapak, tapi pastilah lebih banyak yang senang atau lebih banyak yang setuju dengan tindakan penegakan hukum bagi orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Karena kita akan mendengar nanti di kemudian hari satu demi satu berita-berita yang seperti dilakukan Kopda Basarsah ini akan muncul karena ini ibarat seperti bom waktu saja. Artinya sudah ada potensi untuk meledak, hanya waktunya kita tidak tahu. Jadi rasanya alangkah bodohnya kita kalau sudah kita tahu di depan kita atau di sekitar kita ada tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan itu bisa kita tindak atas dasar kewenangan kita, tapi kita tidak mau menindaknya. Saya pikir itu adalah satu kebodohan. Jauh lebih bodoh tindakan itu daripada kita kecolongan karena tiba-tiba ada peristiwa yang mencemarkan institusi kita. Ya, rasanya jauh lebih bodoh kita mengetahui tapi tidak menindak. Nah, jadi kembali kami ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada majelis hakim yang meriksa perkara ini. Dan ketika nanti perkara ini dibawa dalam tahap banding, kami ingin juga menyampaikan kepada majelis hakim pada tingkat banding agar mengadili perkara itu dengan kajian yang tajam, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup menyeluruh
untuk memandang dari seluruh aspek agar keadilan bisa ditegakkan di negara kita ini. Terima kasih.